Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Syaiful Amri Pohan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia terhadap hukuman dan penghargaan, posisi kontrol bagi seorang guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian ataupun hukuman. Kedua, motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindarkan diri dari rasa tidak nyaman atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid jika siswa terdorong oleh motivasi yang menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal. Guru harus berupaya membangun motivasi internal agar murid menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Ketiga, posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru melakukan kerjasama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan membantu mereka memberi solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Keempat, pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut merupakan pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi yang ada pada murid serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru penggerak untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sebagai seorang guru penggerak, sudah
Salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Salah satu yang menarik bagi saya adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan, yang saya pahami bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi murid, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas murid. Penghargaan juga dapat bersifat menghukum. Hal ini merupakan perubahan yang di luar dugaan saya. Setelah menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai seorang penghukum dan pemantau, yang seharusnya berperan sebagai seorang manajer. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah. Sebagai contoh, saya menghadapi murid yang sering terlambat masuk kelas pada jam pelajaran pertama. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya berperan sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat murid berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Namun sebelumnya, saya hanya menggunakan satu tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti, "Nah, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan," atau "Tidak ada manusia yang sempurna kok." Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Budaya positif ini tidak hanya harus dilakukan di dalam kelas atau di sekolah saja, tapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter murid saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun mereka berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga menginspirasi. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.